Alhamdulillah ya, berkesempatan datang ke makam ayah ibu untuk ziarah. Ini di awal tahun baru Islam 1427 Hijriah. Itu poin pertama. Poin kedua itu, insya Allah besok nggak ada halangan kan, setelah melalui rangkaian panjang ngikutin S3 di Unsri dari 2021 sama Mbak Perca waktu itu. Sudah mendekati selesai betul ya. Artinya sempro sudah, seminar hasil sudah, ujian tertutup sudah. Besok itu ada pilihan sih sebenarnya, jurnal atau ujian terbuka. Tapi saya memilih untuk ujian terbuka agar bisa memotivasi yang lebih muda. Anak, cucu, warga, para pegawai semua agar termotivasi bahwa pendidikan itu adalah amunisi bagi kita untuk memberantas keterbelakangan, kemiskinan. Bahwa itu tentu harus didapat dengan ilmu. Maka besok itu saya akan mengikuti ujian terbuka, mengundang semua pihak untuk menyelesaikan S3 ilmu komunikasi di Unsri. Itu cerita yang normatif lah, tapi ada cerita di balik itu. Kenapa saya hari ini lapor ke ayah, khususnya ayah, meskipun beliau sudah wafat, tapi saya ingin menyampaikan dengan beliau bahwa ayahlah salah satu yang mendorong bicara tentang pendidikan ini. Saya ini satu-satunya putra ayah Haji Hamzah. Ini yang S1-nya selesai di usia 20 menjelang 28 tahun. Satu-satunya, termasuk terlambat. Karena di awal kuliah saya sudah berkeluarga, mencari nafkah, hingga sekolah saya menjadi nggak fokus, kadang stop out, kadang bermacam-macam ketidaksesuaian waktunya, sehingga ayah saya waktu itu sampai marah gitu karena beliau merasa gagal menjadi orang tua ketika kalau saya sampai nggak tamat sekolah, apalagi saya nikah di usia muda. Setiap ketemu ayah itu nanya kapan tamat sekolah, kapan tamat sekolah. Waktu itu saya sudah punya anak, S1 maksudnya. Nah, ini sangat memacu bagi saya di keterbatasan waktu karena harus mencari nafkah. Juga sebagai wira swasta dulu. Dari wira swasta yang butuh perjuangan fisik dan pikiran. Tapi satu ketika ayah bilang begini, di tahun 95 itu cambuk juga pukulan. Beliau ngomong begini, saking putus asanya beliau, "Deru," katanya, "ayah ini malu kalau kamu nggak sekolah, nggak tamat sekolah. Ayah malu."
Kamu tahu nggak? Katanya. Dengan bahasa sini. Dengan bahasa sehari-hari kami. Kadang-kadang kami menggunakan bahasa Lampung ya. Kalau kamu sampai bisa tamat sekolah, ayah mati tidak apa-apa. Artinya ayah lega. Kata ayah pada saat itu. Lantas kata-kata itu menjadi kalimat yang membuat saya tersadar begitu inginnya orang tua itu anaknya berhasil di pendidikan. Dan ini kita rasakan juga sekarang setelah punya anak. Kita menjadi fokus juga terhadap pendidikan anak. Nah, beliau bilang begitu, saya singkirkan semua kegiatan-kegiatan, saya fokus kuliah akibat ayah ngomong itu. Menada keras lah ayah. Tanya, saya ulang lagi ya, katanya kalau kamu sampai tamat sekolah ayah mati tidak apa-apa katanya. Saya menjadi sadar tadi, langsung saya perbaiki, belajar kehadiran, dan alhamdulillah 12 Agustus 95 saya yudisium. Menyelesaikan pendidikan, materi pendidikan saya secara akademik di Fakultas Hukum, salah satu universitas swasta di Palembang. Ayah girang sekali dengar berita itu. Dan yang paling mengejutkan adalah 13 hari kemudian, tanggal 25 Agustus ayah meninggal. Itu juga tanggalnya. 25 Agustus 98-95. Saya yudisium itu 12 Agustus 95. S1. Hanya berselang berapa hari. Jadi ayah sudah tidak menyaksikan lagi saya wisuda. Lanjutlah. Itu pesan saya. Alhamdulillah dipercaya jadi bupati 10 tahun kemudiannya. Ada peluang lagi untuk ambil S2, saya ambil. Semata-mata motivasi, dan ternyata ratusan atau ribuan mungkin pegawai di Oku Timur ini menjadi mengikuti saya. Ini banyak produknya, sama dengan saya. Banyak sekali. Termasuk sekarang sudah banyak jadi pejabat-pejabat juga. Ada yang eselon 2, ada yang eselon 3. Melihat itu, saya saat jadi gubernur terpanggil lagi dan diingatkan Mbak Perca pada saat itu. Di saat COVID saya ingat. 2021 itu. Mbak Perca ngingetin terus. Ambil Pak S3. Siapa tahu bisa memotivasi orang banyak. Bukan siapa tahu, sudah berbukti kan. Bersama-sama nih. Saya bilang, Dok. Saya panggil Mbak Perca itu kan Dok. Tapi kamu ikut juga ya? Iya. Iya Pak katanya ikut. Waktu itu di awal-awal itu kan Zoom karena COVID sedang tinggi kan. Varian Delta. Itu KTA itu keluar, boleh dilihat Mbak Perca. Pernah diunggah itu KTA dia. 16 Agustus.
2021 KTA dia keluar. Ini berarti bersamaan kan dengan saya kan? KTA saya juga 16 Agustus 2021. Tapi beliau lebih kurang 2 bulan kemudiannya meninggal. Enggak dong. KTA itu keluar 16 Agustus, dia 3 hari kemudian, 19 Agustus, beliau meninggal. 2021. Nah, artinya Pak Perca nggak ikut meneruskan, tapi menjadi sebuah catatan tersendiri di hati saya. Pak Perca memotivasi bapaknya untuk kuliah di S3. Hari ini saya kembali ke kampung halaman saya, Desa Sidumulyo, Belitang ini. Saya lapor dengan ayah, ya ini udah S3 loh ini. Mudah-mudahan ayah di alam sana mendengar dengan ibu dan merestui, dan harapan saya betul-betul ini untuk memotivasi orang banyak. Saya mau daftar apa lagi? Mau daftar apa lagi di dalam kebutuhan syarat administrasi tertentu di provinsi ini. Sebab syarat minimal juga kan untuk mendaftar itu, kalau pilkada ini kan SMA, cukup SMA kan. Dan untuk itu saya berharap para orang tua itu dari contoh yang kita miliki itu memang dorong gitu. Anak itu untuk sekolah memang harus didorong. Alhamdulillah kami ini 14 beradik. Ini ayah, ibu ini yang mendidik kami. 14 ini yang hidup 13 ya, karena yang nomor 4 meninggal saat bayi, balita. Kami 13 ini sarjana semua. Minimal S1. Dan yakinlah bahwa ilmu itu sebagai penerang, menjadi navigasi, menjadi navigator bagi setiap rintangan yang ada, yang kita hadapi. Dengan ilmu lah, ditambah dengan silaturahmi yang baik, solusi itu akan selalu kita dapat. Mudah-mudahan ayah bahagia mendengar anaknya yang dulu paling bandel sekolah. Itu saja pesan siang ini. Terima kasih.